Halo, kali ini saya ingin membahas materi mengenai surat lamaran atau cover letter, beserta apa sih perbedaan antara cover letter dengan motivation letter. Yang pertama adalah perbedaan cover letter dan motivation letter. Antara cover letter dan motivation letter itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Biasanya cover letter lebih formal karena memang bertujuan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Sementara, motivation letter itu lebih mendeskripsikan atau menggambarkan tujuan atau motivasi kita untuk melamar atau apply di suatu program atau instansi tersebut gitu. Nah, misalnya teman-teman ingin melanjutkan studi atau beasiswa atau mendaftar ke perguruan tinggi, dan meskipun motivation letter itu juga berisi maksud dan tujuan beserta pengalaman di media pelamar, namun penjelasannya tidak sesekat cover letter. Jadi kalau motivation letter itu memang dia lebih panjang, biasanya bisa satu halaman penuh gitu. Beda dengan yang cover letter gitu ya. Jadi kalau motivation letter itu biasanya dibikin untuk apply atau melamar ke suatu program, biasanya kayak program-program yang eksklusif ya, kayak beasiswa atau perguruan tinggi. Habis itu mau apply ke suatu instansi atau mau suatu ke program manajemen tren di suatu perusahaan atau program-program accelerate lainnya gitu. Nah, ada tips and trick mengenai gimana sih cara menulis cover letter yang baik seperti apa. Poin pertama adalah menggunakan format penulisan yang baik dan benar. Format ini maksudnya itu adalah kita harus tahu ya format itu ada headernya, ada footernya, habis itu paragrafnya. Paragraf itu biasanya nggak lebih dari 3 paragraf biasanya untuk cover letter. Nah, format penulisan sesuai dengan kaidah ejaan yang benar. Nah, ejaan itu ya kita harus bisa misalnya imbuhan, habis itu kata sambung dan lain-lain lah gitu. Nah, yang berikutnya sama seperti CV, jangan sampai ada typo. Karena biasanya kalau ada typo itu biasanya kita udah recruiter itu udah mempertanyakan nih. Terus apalagi kalau posisi-posisi yang dilamar itu posisi-posisi memerlukan ketelitian. Let's say misalnya kayak bagian keuangan atau bagian kayak audit itu kan harus teliti gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh. Nah, berikutnya adalah surat lamaran kerja. Harus simple namun jelas. Jadi yang tadi saya bilang di slide sebelumnya kalau motivational letter itu panjang, bisa 1 halaman penuh. Tapi kalau cover letter itu paling tidak hanya 3 paragraf. Dan biasanya itu lebih lebih to the point bahasanya. Nah, yang berikutnya adalah gunakan kalimat serta bahasa yang langsung dan to the point dan tidak bertele-tele. Kenapa? Ya, intinya karena di cover letter itu kita hanya menjadi kalimat pembuka. Karena kalau bertele-tele atau terlalu panjang itu jatuhnya si nggak akan dibaca juga gitu sama rekruter gitu. Apalagi kalau kita mencantumkan informasi-informasi yang lumayan detail ya. Karena biasanya informasi-informasi detail itu kan udah ada di CV-nya gitu. Jadi itu tidak perlu. Berikutnya adalah sebutkan pihak yang Anda tuju. Misalnya kamu mengirimkan eh, CV atau surat lamaran ke perusahaan A, itu harus dicantumkan nama perusahaannya. Kalau misalnya zaman dulu kan atau bahkan saat ini juga masih banyak kayak yang terhormat HRD, yang terhormat personalia tapi nggak dicantumkan PT apa gitu. Jadi terkesan kayak dia random aja gitu kayak ngirim surat lamaran. Habis itu yang berikutnya tuh jangan copy paste tulisan yang ada di internet karena itu kan template biasanya ya. Kalau bisa itu lebih ke bisa ambil dari internet tapi lebih ke modifikasi gitu atau ya bisa diimprovisasi lah bahasa-bahasanya, cara penulisannya gitu. Yang berikutnya juga jangan mengirimkan surat lamaran dengan format BCC email. Kalau misalnya teman-teman nanti kirim lamaran via email, itu ya biasanya banyak juga kayak sering terima juga gitu kayak ternyata orang ini tuh ngirim CV itu ke semua perusahaan sekaligus. Nah, saya ke 20 perusahaan sekaligus dalam satu email. Itu nggak sangat-sangat tidak disarankan karena kalau saya sendiri menilai ini orang ini malas. Yang kedua itu mau praktisnya aja gitu. Jadi nggak ada effort sama sekali gitu untuk dapat pekerjaan. Nah, ini eh, salah satu contoh surat lamaran template-nya. Jadi bisa dibilang kurang lebih seperti ini, kurang lebih 3 paragraf.
Habis itu di situ juga ada format font, emailnya seperti apa, habis itu kayak targetnya, job title-nya seperti apa. Jadi terlihat nggak terlalu panjang dibandingkan dengan apa motivation letter ya. Nah, ini juga salah satu surat lamaran yang sudah dibuat sama salah satu menti saya. Eh, jadi dia bikin salah satu surat lamaran yang menurut saya ini lumayan sangat-sangat simpel dan sangat-sangat enak dibaca. Karena tidak terlalu panjang, langsung to the point gitu. Thank you. Jadi untuk surat lamaran atau cover letter itu tidak terlalu banyak karena memang pada dasarnya itu hal-hal yang harus diperhatikan itu sudah saya share tadi di slide-slide sebelumnya. Thank you banget. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai email dan job portal dan juga LinkedIn profile. Terima kasih.